Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk input data buku tamu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu progres kita ya. Oke, pastikan Apache dan MySQL dalam keadaan aktif. Oke, kita masuk ke database-nya terlebih dahulu. Lalu kita juga masuk ke webnya, localhost. Ini localhost Anda garis miring Rudolf Salon. Oke, nah kita sudah buat sampai sini. Oke, ini untuk database-nya. Nah, kita akan membuat untuk input buku tamu ini ya. Oke, jadi pertama kita buka dulu Visual Studio Code. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita buat modal untuk input buku tamunya ya. Oke, nah ini triggernya kita sudah buat sebelumnya ya. My modal input dan my modal display. Ingat harus beda ya namanya. Oke, nah selanjutnya kita tinggal copy saja. Kita ambil dari modal display ini sampai sampai div ini ya. Oke, kita ulangi lagi. Oke, setelah itu kita copy. Nah, kita tempatkan langsung di bawah. Oke, dan untuk modal bodinya kita hapus dari 141 nya yang tabel responsif sampai di div sini. Oke, jangan lupa untuk kita save. Oke, lalu untuk bodinya ini kita ambil dari W3 School. Oke, kita ambil dari Bootstrap 5. Kita cari input groups di bawah kayaknya input groups. Oke, kita ambil yang default ya, supaya kurangnya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga. Kita ambil ini. Nah, lalu di sini kita buat formnya ya. Form actionnya itu dia mau mengarah ke file apa ya. Di sini mungkin kita pakai input bk.php ya. Oke. Nah, dan ada metodenya juga. Contohnya kita pakai post, dan ini untuk tag penutupnya. Nah, lalu di dalam form ini kita tempatkan yang kita sudah copy ya, input groupnya itu. Oke, nah karena di sini ada 3, ada tanggal, nama, email kayaknya tidak perlu, tanggal, nama, komentar, atau perlu juga ya, tanggal, nama, email, komentar. Oke. Kita buat dulu untuk tanggal, nama, komentar.
maksudnya nama email komentar. Di sini email komentar. Oke, font div. Oke. Kita bodoh kasih rapi dulu. Oke, untuk email dengan jadi nama email komentar, lalu di sampingnya kita tambahkan name ya. Name untuk nama ya kita sesuaikan saja ya dengan di database ini. Nama email komentar, nama email dan komentar. Oke. Lalu ini kita kasih required itu berarti isiannya itu harus diisi. Kita tidak kasih required berarti dia bisa melanggar begitu. Sama kayak bintang di Google Form itu berarti wajib diisi ya. Nah, dan untuk buku tamu ini kita ganti jadi input ya, karena ini untuk input datanya kita kasih nama input data, dan ini juga kita ubah sesuai trigger di sini my modal input, berarti di sini my modal input. Oke, nah lalu di mana coba ini kita ganti title saja. Oke, kita lihat lagi. Oh, dia tergabung dengan dia masuk di dalam modal ini ya. Berarti div-nya mungkin kurang, atau karena formnya ini coba kita div lagi. Oh, salah. Oh, karena kita belum buat footernya ya. Coba kita ambil dari sini div modal footer. Oke, div divnya. Oke, lalu di modal footer ini kita buat tombol ya, untuk kirimnya. Input tipenya submit, kelas sekarang kita kasih warna hijau, berarti BTN sukses. Value nya itu kirim, lalu tag penutup form.
F. Oke. Close. Oke, close, kirim, close. Atau ini kita ganti tutup saja supaya menyesuaikan ya. Oke, ini juga tutup. Oke. Oh ya, lalu form yang ini seharusnya kita pindahkan ke sini, tapi ini sudah ada, jadi kita tinggal hapus saja. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, masih sama, tapi tombolnya sudah ada. Coba tunggu, kita lihat di penutup divnya ya, ada 3, 4. Coba kita tambahkan 1 lagi, tag penutup div. Oke, ini sudah jadi. Coba kita lihat untuk buku tamunya sudah jadi juga ya, nama, email, komentar. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk file input BK nya ya, input buku tamunya. Oleh karena itu kita buat satu file lagi. Di sini kita kasih nama input bk.php. Oke, nah lalu di sini kita ambil scriptnya ya. Insert data halaman sendiri. Oke, kita ambil script ini. Kita ambil semuanya ya. Oke, nah di sini ada konektor .php ya. Karena konektor ini berada di satu folder yang sama, berarti kita tidak perlu otak-atik ini lagi. Check input.php kita belum buat ya. Nanti kita buat di folder yang sama juga. Ya, kita tidak perlu masuk folder atau keluar folder ya. Jadi kita buat di satu folder saja. Dan check input ini kita ya bisa pakai ini. Sebenarnya ada beberapa script yang sudah lebih kompleks ya, script input yang lebih kompleks, tapi untuk sementara kita pakai ini. Kita kembali ke input BK. Nah, cek inputnya ini kita i-nya huruf kecil ya, karena ini i-nya huruf kecil. Nah, untuk filenya itu kan ada 3 ya, nama, email, komentar. Tanggal kan dia otomatis, jadi tidak perlu. Oke, berarti dari 4 sampai 6 ini kita hapus. Kita ganti dengan input. Ini dia memanggil fungsi yang ada di check input ya. Nah, ini input. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini kita nama file pertama, nama, email, dan komentar. Oke, lalu dia insert itu nama tabelnya buku tamu ya. Buku tamu. Nah, dan karena kita tidak mau insert ke semuanya, berarti kita kasih penandanya ya. Kita mau insert kemana, yaitu ke 3 atribut ini, nama, email, dan komentar. Komentar kita tidak usah pakai spasi saja. Oke, lalu values-nya itu ada 3, berarti dari 4 sampai 6 ini kita hapus. Oke, nah nama variabelnya itu kita sesuaikan dengan ini ya,
Oke, kalau variabel 1 namanya variabel 1, kecuali kalau kita ada ubah ini, berarti di sini juga di sini juga kita ubah jadi nama begitu, nanti di sini harus ubah jadi nama juga. Tapi karena variabel 1 berarti kita tetap saja variabel 1. Oke. Oke, ini dia kembali ke halaman indeks. Lalu oke, kita jangan lupa save. Nah, coba kita testing lagi. Input buku tamu, misalkan namanya Rani. gmail.com. Komentarnya testing. Kita kirim, coba kita lihat, belum ada di database. Di database juga belum ada. Coba kita perhatikan lagi. Buku tamu, nama, email, komentar, values. Oh iya, kalau ini kan cuma 3 atribut, sebenarnya ini kita tidak pakai supaya dia cocokkan dengan nama itu ke variabel 1, email ke variabel 2, dan komentar di variabel 3. Lalu dia kembali ke index.php. Coba kita jalankan lagi. Input buku tamu, misalkan namanya Doni gmail.com. Komentarnya testing. Oke, coba kita kirim. Oke, sudah jadi ya, Doni testing. Oke, saya ubah jadi D nya huruf besar. Ya ini. Oke. Oke, jadi untuk input data buku tamunya sudah selesai ya.